and to mix with them, to meet people who want to start and do good business for themselves, good life. Kabar kurang sedap datang hari ini teman-teman. Legenda sepak bola Arab Saudi, Khalil Al-Zayani, memberikan pandangannya terkait pertandingan antara Elang Hijau dan Timnas Indonesia. Kabar kurang sedap datang hari ini teman-teman. Legenda sepak bola Arab Saudi, Khalil Al-Zayani, memberikan pandangannya terkait pertandingan antara Elang Hijau dan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Khalil Al-Zayani, yang lahir di Dammam, adalah mantan pemain Timnas Arab Saudi dan juga pelatih yang sukses. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Arab Saudi meraih gelar juara Piala Asia untuk pertama kalinya pada tahun 1984. Selain itu, ia juga berhasil membawa Elang Hijau lolos ke putaran final Olimpiade 1984 di Los Angeles. Menurut Al-Zayani, Timnas Indonesia bukanlah pesaing yang kuat bagi Arab Saudi dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak bisa menggambarkan tim Indonesia sebagai pesaing kuat bagi tim Saudi di kualifikasi ini, ujar Khalil Al-Zayani, dikutip dari Ar-Riyadiyah. Belum ada sejarahnya kita kalah dari Indonesia. Lagi pula kita selalu lolos Piala Dunia. Jadi saya harap Arab Saudi main santai aja saat lawan Indonesia. Jadikan sebagai ajang uji coba sebelum nanti di pertandingan sebenarnya, yaitu melawan Jepang dan Australia. Prediksi saya di grup C, Arab Saudi, Jepang, dan Australia akan lolos otomatis Piala Dunia. Al-Zayani menekankan perbedaan kemampuan kedua tim, namun ia juga mengakui bahwa sepak bola seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Ia berharap agar skuad Arab Saudi, yang diasuh oleh Roberto Mancini, mampu memenangkan laga melawan Timnas Indonesia dan menjalankan tanggung jawab besar mereka sebagai tim nasional. Keyakinannya kepada Tuhan sangat besar, dan ia berharap tim Saudi akan sepenuhnya menjalankan peran yang diharapkan dari mereka untuk mencapai Piala Dunia 2026. Tuhan yang tahu yang terbaik, tapi saya yakin tim Saudi akan memenangkan pertandingan ini, ujarnya. Selain itu, Al-Zayani juga mengingatkan pentingnya persiapan fisik sebelum menghadapi Timnas Indonesia. Ia juga menekankan agar Salem Al-Dawsari dan rekan-rekannya menjaga status Arab Saudi sebagai negara terdepan di sepak bola Asia. Setiap pemain harus mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi pertandingan ini agar siap sepenuhnya, ujar Khalil. Mereka harus berusaha keras untuk meraih hasil yang baik demi menjaga nama baik sepak bola Saudi di benua ini, serta melestarikan pencapaian jangka panjang yang telah diraih. Dengan demikian, ia berharap Arab Saudi tetap berada di puncak piramida sepak bola Asia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad saat ini, bisakah Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kandang lawan? Mengingat pernyataan legenda sepak bola Arab Saudi, Khalil Al-Zayani ada benarnya juga. Dia menyimpulkan bahwa Indonesia bukan ancaman serius Arab Saudi. Atau justru, dengan semangat yang berapi-api, dan skuad yang sangat mewah, serta pelatih kelas dunia, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan mempermalukan anak asuh Roberto Mancini. Ayo teman-teman, berikan prediksi skor kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi oleh Timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini sangat menantang, terutama ketika berhadapan dengan tim sekuat Arab Saudi.
Dari pernyataan Halil Al-Zayani, jelas bahwa ada kesadaran dari pihak Arab Saudi mengenai perbedaan kualitas antara kedua tim. Namun, Al-Zayani juga menekankan pentingnya menghormati lawan dan tidak meremehkan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara historis dan kualitas, Arab Saudi mungkin lebih unggul, sepak bola tetaplah olahraga yang penuh kejutan. Timnas Indonesia harus memanfaatkan momen ini dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental. Kedisiplinan, strategi yang matang, dan semangat juang tinggi bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk setidaknya memberikan perlawanan yang signifikan. Di sisi lain, bagi Arab Saudi, pertandingan ini menjadi ajang untuk membuktikan dominasi mereka di Asia dan menunjukkan kesiapan mereka menuju Piala Dunia. Namun, tekanan berada pada mereka untuk tidak tergelincir oleh kemungkinan kejutan dari Indonesia. Situasi ini menarik karena mencerminkan dinamika dalam kualifikasi Piala Dunia, di mana tim yang lebih kuat tidak bisa lengah, sementara tim underdog seperti Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah jika mereka tampil maksimal. Yes, alhamdulillah. Punya Yeom Ki-hun di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, saya yakin akan berhasil. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Yeom Ki-hun akan menjadi tokoh kunci dalam mengasah lini serang tim nasional Indonesia. Yeom kini menjabat sebagai asisten pelatih baru yang diberi tanggung jawab khusus untuk menangani peningkatan kualitas serangan skuad Garuda. Fokus ini muncul sebagai tanggapan terhadap masalah lama yang sering menghantui timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi strategi jitu untuk meningkatkan kemampuan timnas dalam mencetak gol. Shin Tae-yong, pelatih utama timnas, menaruh kepercayaan penuh kepada Yeom Ki-hun sebagai asistennya. Kedekatan mereka sudah terjalin sejak mereka bekerja bersama di Timnas Korea Selatan dan Suwon Samsung. Yeom Ki-hun adalah pemain yang luar biasa. Kami pernah bertemu sebagai pelatih dan pemain sebelum Piala Dunia. Sebagai pemain Suwon Samsung dan Timnas Korea, karirnya sangat mengesankan, ungkap Shin Tae-yong melalui sebuah wawancara di kanal YouTube. Dengan teknik dasar yang kuat, Yeom diharapkan bisa memberikan banyak ilmu kepada para pemain timnas Indonesia. Berkat pengalaman karirnya yang cemerlang, diharapkan akan lahir penyerang-penyerang andal dari timnas Indonesia. Tentu saja, kerja keras seluruh pemain sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, kemampuan tendangan, insting, dan sentuhan pertamanya sangat luar biasa. Dia adalah pemain hebat, kehadirannya akan sangat membantu para pemain Indonesia. Tambahnya, Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa Yeom akan membawa banyak perubahan dalam timnas, terutama dalam hal efektivitas sektor penyerangan dan memaksimalkan setiap peluang. Langkah ini merupakan salah satu usaha untuk memperkuat timnas Indonesia lebih jauh lagi. Dia juga pernah menjadi pelatih di Suwon Samsung, karena secara pribadi dia memang mampu melakukannya. Saya yakin, dengan pengalaman dan kemampuannya, dia akan sangat membantu dari sisi penyerangan kita. Hal ini sangat penting untuk diterapkan di lapangan. Saya merekrutnya karena yakin bahwa ini akan berhasil, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah strategis yang diambil oleh timnas Indonesia dalam upaya memperbaiki kualitas serangan mereka, yang selama ini menjadi kelemahan dalam berbagai turnamen. Dengan merekrut Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih yang fokus pada lini serang, Shin Tae-yong tampaknya ingin mengatasi masalah ini dengan cara yang lebih terstruktur dan terfokus. Yeom Ki-hun bukan hanya memiliki latar belakang sebagai pemain yang mumpuni, tetapi juga pengalaman sebagai pelatih, yang membuatnya ideal untuk peran ini. Pengalamannya di klub-klub besar seperti Suwon Samsung dan di Timnas Korea Selatan memberi harapan bahwa dia bisa membawa perubahan positif pada cara timnas Indonesia bermain, terutama dalam hal mencetak gol. Keputusan ini juga mencerminkan kepercayaan Shin Tae-yong pada kemampuan Yeom, yang sudah dikenal baik olehnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya chemistry dan kepercayaan antara pelatih dan asisten dalam menciptakan sinergi di tim. Jika strategi ini berhasil, timnas Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif di kancah internasional, terutama dengan memiliki lini serang yang lebih tajam. Namun, keberhasilan ini tentunya tidak hanya bergantung pada Yeom, tetapi juga pada kerja keras dan penerimaan para pemain terhadap pelajaran yang diberikan. Secara keseluruhan, ini adalah langkah yang positif dan menunjukkan keseriusan timnas Indonesia dalam meningkatkan performa mereka di lapangan.
Setiap langkah kecil yang diambil dengan tekad bisa membawa perubahan besar. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, keberhasilan tidak hanya datang dari bakat, tetapi dari kerja keras, disiplin, dan keyakinan. Saat Anda melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa setiap latihan, setiap tantangan, dan setiap pengorbanan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Percayalah pada proses, percayalah pada tim Anda, dan yang terpenting, percayalah pada diri sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin jika Anda bersedia berjuang untuk itu. Saat Anda memberi yang terbaik, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Jangan pernah ragu, karena masa depan gemilang sedang menanti Anda. Tetap semangat, fokus, dan teruslah bergerak maju. Anda punya potensi besar untuk menjadi luar biasa. Jadi, raihlah mimpimu dengan penuh semangat dan kepercayaan diri. Beredar kabar, Shin Tae-yong minta pemain timnas Indonesia tahan hadapi kritik. Suporter jangan terlalu galak. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Shin Tae-yong berharap pemain timnas Indonesia bisa tahan menghadapi kritik yang mungkin datang dari berbagai pihak. Performa impresif timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir telah meningkatkan ekspektasi publik. Namun, hal ini bisa menjadi pisau bermata dua karena para pemain dituntut untuk meraih hasil yang lebih tinggi. Contohnya adalah ketika timnas U23 Indonesia ditargetkan untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan peluang tampil di Olimpiade 2024, banyak pihak menilai bahwa Indonesia sebenarnya mampu mencapai target tersebut. Namun, saat pemain yang sudah lelah bertarung sejak Piala Asia melakukan kesalahan, netizen seringkali langsung menyerang mereka melalui media sosial. Marcelino Ferdinand, misalnya, sempat menjadi sorotan dan dikritik keras karena dianggap bermain terlalu egois. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa kritik yang muncul bisa berdampak langsung pada mental pemain, yang bisa merasa tertekan akibatnya. Menurutnya, meskipun sulit, ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh para pemain agar mereka bisa berkembang lebih baik. Saat mendapatkan kritik, pemain mungkin langsung merasa tertekan. Ini memang sulit, tapi mereka harus bisa menghadapinya. Jika mereka berhasil melewati ini, mereka pasti akan berkembang, ujar Shin Tae-yong. Dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, di Timnas Indonesia, semua pemain tidak boleh memiliki mental superior. Mereka harus bisa mempertahankan performa meskipun kritik datang bertubi-tubi. Ini adalah sinyal bahwa mereka harus bekerja lebih keras lagi. Mentalitas yang tepat adalah merasa bahwa kritik adalah teguran yang membangun. Setelah menyadari hal ini, mereka harus berusaha lebih keras. Tambahnya, Shin Tae-yong juga memahami bahwa suporter timnas sangat banyak dan ingin melihat mereka bermain dengan baik. Namun, dalam beberapa kesempatan, kritik yang diberikan kepada pemain bisa terlalu keras. Suporter hanya menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengkritik, walaupun kadang kritik itu terlalu keras. Jangan terlalu dibawa serius, itu bukan berarti bahwa kamu adalah pemain yang buruk. Jelasnya, dia juga berharap agar para pemain timnas bisa menahan diri dan fokus memberikan yang terbaik di lapangan. Mereka harus berjuang maksimal sebagai bukti bahwa mereka ingin menjadi lebih baik. Saat kamu bermain bagus, itu karena kamu telah melewati masa-masa sulit. Jangan terlalu stres menghadapi kritik. Hal seperti itu akan terlupakan dengan sendirinya. Yang perlu dilakukan adalah bermain sebaik mungkin, dan dari situ kamu bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi oleh pemain timnas Indonesia ini mencerminkan tantangan yang seringkali dihadapi oleh atlet di level tinggi, terutama di era media sosial. Di satu sisi, performa tim yang bagus memang layak diapresiasi, tetapi ekspektasi yang semakin tinggi dari publik dapat menambah tekanan yang sudah besar pada para pemain. Kritik yang datang, terutama ketika bersifat negatif atau menyerang secara pribadi, bisa berdampak pada mental pemain, seperti yang dikemukakan oleh Shin Tae-yong. Penting bagi para pemain untuk memiliki mentalitas yang kuat dan memahami bahwa kritik, meskipun kadang tidak adil atau terlalu keras, adalah bagian dari karir mereka sebagai atlet profesional.
Mereka harus bisa memisahkan kritik yang membangun dari yang hanya berusaha menjatuhkan, dan menggunakan kritik yang bermanfaat sebagai motivasi untuk berkembang. Selain itu, pelatih, manajemen, dan staf pendukung juga memiliki peran penting dalam membimbing pemain dalam menghadapi situasi seperti ini. Mereka harus memastikan bahwa pemain mendapatkan dukungan mental yang cukup dan diberi pemahaman bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Dalam jangka panjang, pemain yang bisa menghadapi kritik dengan kepala dingin dan menggunakannya sebagai alat untuk berkembang akan lebih matang secara mental dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, baik itu pelatih, supporter, maupun media, sangat penting untuk membantu pemain mencapai potensi maksimalnya tanpa terbebani oleh tekanan yang berlebihan. Ingatlah bahwa setiap langkah maju, setiap tantangan yang kamu hadapi, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Tidak ada jalan yang selalu mulus, dan justru di saat-saat sulitlah kamu akan menemukan kekuatan dan potensi terbesar dalam dirimu. Kritik dan tekanan mungkin terasa berat, tetapi anggaplah itu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Jangan biarkan keraguan atau komentar negatif menjatuhkanmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, usahamu, dedikasimu, dan semangatmu untuk terus belajar dan berkembang. Saat kamu merasa tertekan, ingat bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Percayalah pada dirimu sendiri, karena setiap rintangan yang kamu lalui akan membuatmu lebih siap dan lebih tangguh menghadapi masa depan. Tetaplah berjuang dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kesuksesan bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang seberapa besar kamu tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. Ketika kamu melihat kembali perjalananmu nanti, kamu akan bangga karena kamu tidak menyerah di tengah jalan. Teruslah maju, dan yakinlah bahwa yang terbaik masih menunggumu di depan. Berpacu dengan waktu, Shin Tae-yong punya janji suci untuk timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Shin Tae-yong berbicara mengenai targetnya bersama timnas Indonesia setelah memperpanjang kontrak hingga tahun 2027. Dengan kesepakatan baru ini, Shin akan memimpin skuad Garuda selama 8 tahun dalam usahanya membangun tim yang kuat. Dalam waktu dekat, Shin akan memimpin Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menargetkan agar Indonesia bisa mencapai babak keempat kualifikasi, dengan harapan timnas mampu mengamankan posisi ketiga atau keempat di babak ketiga, yang dapat membawa mereka ke babak preeliminasi. Namun, Shin menegaskan bahwa dirinya belum menyerah dan masih mengincar 2 tiket otomatis ke Piala Dunia. Saya memperpanjang kontrak hingga Juni 2027. Target pribadi saya adalah agar kita bisa lolos ke babak preeliminasi. Namun, bukan berarti saya menyerah untuk bisa lolos langsung. Ini adalah mimpi saya untuk mewujudkannya, ujar Shin Tae-yong. Seperti yang dikutip dari bolasport.com melalui kanal YouTube Timnas Indonesia, pelatih asal Yeongdeok ini juga menambahkan bahwa ia menargetkan Indonesia untuk mencapai peringkat 100 besar FIFA pada tahun 2027. Ia menganggap ini sebagai janji kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ketika memperpanjang kontraknya. Shin menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerja keras dari semua pihak. Target utama kita adalah masuk ke 100 besar FIFA. Ini adalah janji saya kepada Ketua Umum PSSI untuk terus bersama hingga Juni 2027, lanjut Shin. Shin Tae-yong juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas dukungannya kepada timnas. Ia melihat ini sebagai momen yang tepat untuk bersama-sama membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Pak Erick atas dukungannya dalam memajukan sepak bola Indonesia. Ini adalah tujuan bersama yang ingin kita capai, tutupnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Shin Tae-yong terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Memperpanjang kontrak hingga 2027 menandakan kepercayaannya terhadap proyek jangka panjang dan keseriusannya dalam membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Target yang diusung, yaitu mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia dan menembus 100 besar peringkat FIFA, adalah ambisi yang realistis namun menantang.
Keberhasilan akan memerlukan kerjasama yang solid antara pelatih, pemain, dan federasi sepak bola. Dukungan dari Ketua Umum PSSI dan kerja keras dari semua pihak akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya fokus yang jelas dan dukungan yang kuat, ada harapan bahwa Timnas Indonesia bisa mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Ini adalah langkah positif dalam usaha jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola di negara tersebut. Untuk mencapai target ambisius, teruslah berfokus pada tujuan dan jaga semangat. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Shin Tae-yong telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dengan memperpanjang kontraknya hingga 2027. Gunakan komitmen ini sebagai inspirasi untuk bekerja keras dan bersabar, karena setiap langkah kecil menuju tujuan besar adalah bagian dari perjalanan sukses. Target yang ditetapkan, seperti mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia dan menembus 100 besar FIFA, adalah impian besar yang memerlukan tekad dan usaha. Ingatlah bahwa pencapaian besar dimulai dengan impian yang besar dan keinginan untuk mencapainya. Keberhasilan sering melibatkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Manfaatkan setiap dukungan dan bekerja sama dengan tim dan federasi. Dengan semangat kebersamaan, hal-hal besar dapat dicapai. Setiap tantangan dan kesalahan adalah pelajaran berharga. Gunakan pengalaman ini untuk belajar dan berkembang. Kesuksesan seringkali datang setelah banyak usaha dan ketekunan. Selain itu, nikmatilah setiap langkah dalam proses menuju tujuan. Dengan tekad dan kerja keras, Anda akan melihat kemajuan dan akhirnya meraih hasil yang diinginkan. Ingatlah bahwa setiap perjalanan menuju tujuan besar dimulai dengan langkah-langkah kecil. Ketika menghadapi rintangan, jadikanlah itu sebagai peluang untuk mengasah kemampuan dan ketahanan Anda. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekati impian Anda dengan tekad yang lebih besar. Jangan ragu untuk memanfaatkan semua sumber daya dan dukungan yang ada di sekitar Anda. Keberhasilan seringkali melibatkan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Bersikap terbuka terhadap umpan balik dan belajar dari pengalaman akan memperkuat fondasi menuju pencapaian Anda. Tetaplah berpegang pada visi Anda dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Meskipun jalan menuju tujuan mungkin tidak selalu mulus, ketekunan dan keyakinan akan membantu Anda melewati masa-masa sulit. Setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah langkah menuju keberhasilan. Akhirnya, jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, besar atau kecil. Setiap kemenangan adalah bukti kemajuan dan usaha yang telah Anda lakukan. Teruslah melangkah dengan percaya diri dan semangat, karena dengan kerja keras dan tekad, Anda pasti akan mencapai tujuan Anda. Dulu dibuang Erick Thohir. Kini Roberto Mancini dipecat Arab Saudi jika kalah dari Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Dulu Erick Thohir meninggalkan Roberto Mancini, kini Mancini terancam dipecat oleh Arab Saudi jika kalah dari Timnas Indonesia. Kemungkinan tersebut selalu ada. Kisah sedih Mancini terjadi selama periode keduanya di Inter Milan, yaitu 2014 hingga 2016. Pada saat itu, Erick Thohir baru saja menjadi presiden klub setelah membeli saham mayoritas dari Massimo Moratti pada tahun 2013. Sayangnya, performa Mancini di kesempatan keduanya kurang memuaskan. Inter Milan mengalami masa suram dengan hanya finish di posisi ke-8 Liga Italia 2014 hingga 2015. Namun, musim berikutnya lebih baik. Mancini membawa Inter finish di posisi ke-4 klasemen akhir Liga Italia 2015 hingga 2016. Sayangnya, tidak ada trofi yang diraih seperti pada periode pertamanya. Di akhir musim 2015 hingga 2016, Inter dan Mancini sepakat untuk berpisah. Manajemen klub di bawah Erick Thohir menilai Mancini kurang memberikan kontribusi yang signifikan. Saat ini, Erick dan Mancini bisa kembali bertemu dalam pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Kali ini, perhatian tertuju pada Mancini.
Pelatih berusia 59 tahun ini belum menunjukkan kontribusi yang signifikan sebagai pelatih timnas Arab Saudi sejak dilantik pada tahun 2023. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa menjadi akhir dari karir Mancini di Arab Saudi. Jika timnas Arab Saudi gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, pelatih yang pernah menukangi Manchester City ini bisa saja dipecat. Kekalahan dalam pertandingan pertama melawan Indonesia tentunya akan dihindari oleh Mancini. Pasalnya, timnas Indonesia merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah di grup C yang juga diisi oleh timnas Jepang, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Selain harus menanggung malu, perjalanan Arab Saudi di kualifikasi bisa semakin sulit jika kalah dari Indonesia. Itulah yang ingin dihindari Mancini agar dapat bertahan di kursi pelatih hingga kontraknya berakhir pada tahun 2027. Lebih lanjut, dalam situasi ini, tekanan pada Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi cukup besar. Jika dia kalah dari timnas Indonesia, yang berada di peringkat FIFA terendah di grup C, maka masa depannya bisa terancam, mengingat pencapaian timnya hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kekalahan dari tim yang dianggap lebih lemah bisa menambah beban psikologis dan menyebabkan manajemen Arab Saudi mempertimbangkan untuk mencari pelatih baru. Ini juga bisa menambah kesulitan tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama karena mereka akan menghadapi tim-tim kuat lainnya di grup. Mancini, dengan pengalaman dan reputasinya sebagai pelatih, tentu berharap untuk memperbaiki situasi ini dan membuktikan kemampuannya. Kemenangan atas timnas Indonesia tidak hanya akan membantu dalam kualifikasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dan menegaskan posisi Mancini sebagai pelatih yang tepat untuk Arab Saudi. Untuk Roberto Mancini, ini adalah saat yang krusial. Setiap tantangan besar adalah kesempatan untuk menunjukkan ketahanan dan keterampilan kepemimpinan Anda. Kemenangan melawan timnas Indonesia bisa menjadi titik balik yang mengembalikan momentum tim dan membangun kepercayaan diri. Ingatlah, kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Fokuslah pada strategi dan motivasi tim Anda. Tunjukkan kepada dunia dan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda mampu mengatasi tantangan ini. Tetaplah positif, teruslah bekerja keras, dan percayalah pada kemampuan tim Anda. Setiap langkah maju adalah pencapaian. Jadikan momen ini sebagai peluang untuk membuktikan bahwa Anda adalah pelatih yang mampu membawa tim menuju kesuksesan yang mereka butuhkan. Ingatlah, keberhasilan seringkali lahir dari situasi yang paling sulit. Ketika Anda menghadapi tantangan besar seperti ini, jangan pernah meragukan kemampuan Anda untuk menghadapinya. Tekanan dan kritik adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, dan mereka hanya akan memperkuat tekad Anda jika Anda menghadapinya dengan semangat dan kepercayaan diri. Fokuslah pada kekuatan tim Anda dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya secara maksimal. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membangun chemistry tim dan memperlihatkan strategi Anda yang brilian. Percayalah pada proses, teruslah memotivasi dan mendukung pemain Anda. Dalam setiap kesulitan ada kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Jadikan tantangan ini sebagai batu loncatan untuk meraih pencapaian yang lebih besar. Dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan, Anda bisa membawa tim Anda menuju kemenangan dan membuktikan bahwa Anda adalah pelatih yang layak untuk menghadapi tantangan ini. FIFA juluki Shin Tae-yong History Maker jelang timnas Indonesia hadapi Arab Saudi. Mari kita bahas teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. FIFA memberikan julukan, The History Maker, atau pembuat sejarah, kepada Shin Tae-yong menjelang pertandingan antara timnas Arab Saudi dan timnas Indonesia. Julukan ini tentunya pantas disematkan sejak mengambil alih kepelatihan timnas Indonesia pada akhir 2019. Shin telah membawa perubahan signifikan. Selain meningkatkan performa tim, kehadiran banyak pemain muda berkualitas memberikan harapan cerah bagi masa depan skuad Garuda. Meski belum meraih trofi, pelatih asal Korea Selatan ini telah mencatat sejumlah prestasi.
Salah satunya adalah meningkatkan peringkat Indonesia dari posisi 175 pada September 2021 menjadi urutan 133 pada Juli 2024. Shin juga berhasil mencatat berbagai pencapaian sejarah bersama timnas Indonesia, yang membuat FIFA memberinya julukan sebagai pembuat sejarah. The History Maker alias pembuat sejarah. Julukan ini diberikan kepada Shin Tae-yong setelah 4 tahun melatih tim nasional Indonesia. Demikian keterangan FIFA dalam situs resminya pada Rabu, 4 September 2024. Julukan tersebut diberikan karena dampak besar yang ditimbulkan oleh Shin terhadap perkembangan sepak bola di negara Asia Tenggara tersebut. Prestasi terbesar Shin dengan timnas Indonesia adalah membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pertama kalinya tim Merah Putih mencapai tahap tersebut. Lebih mengesankan lagi, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand gugur di babak kedua. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lanjut keterangan FIFA, Shin juga mengantar Indonesia hingga babak 16 besar Piala Asia 2023, pencapaian yang belum pernah diraih tim Merah Putih sebelumnya. Di level kelompok umur, pelatih berusia 53 tahun ini juga mencatat sejarah dengan membawa timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 2023 untuk pertama kalinya dan hampir meloloskan mereka ke Olimpiade Paris 2024. Ini belum termasuk pencapaian luar biasa lainnya di kelompok umur, seperti membawa Indonesia finish sebagai semifinalis di Piala Asia AFC U23 2023, bunyi keterangan FIFA. Dengan julukan baru ini, Shin akan memulai perjalanan bersama Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan timnas Arab Saudi pada Kamis, 5 September 2024, di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran pelatih dalam membentuk dan memajukan sebuah tim sepak bola. Shin Tae-yong telah membawa dampak yang besar bagi timnas Indonesia, baik melalui peningkatan peringkat FIFA maupun pencapaian historis lainnya. Julukan The History Maker mencerminkan pengakuan terhadap prestasi dan perubahan yang telah dibawanya. Keberhasilan membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pencapaian yang sangat signifikan, terutama mengingat status Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang mencapai tahap tersebut.